Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsat wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum, kita lanjutkan pelajaran kita dalam majelis tafsir, buktikan tentang akan adanya diutusnya rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan masuk ke dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk yang berikutnya adalah wa aqimus shalah, kemudian tegakkanlah salat, dirikanlah salat. Dan ini bersesuaian dengan arkanul Islam, dengan rukun-rukun Islam, yang mana awal seorang diperintahkan yang mengucapkan kalimatus syahadah, ya, bunyal Islam ala khamsin, sebagaimana dalam hadis Umar radhiyallahu anhuma, bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah ila akhir hadis. Dan juga dalam hadis Jibril yang masyhur, ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal Islam? Al Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an taqumas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadhana hatta hujja ila al-baiti man istata'a ilai sabila. Jelas bahwa yang pertama, sebelum seseorang melakukan syahadatain, sebelum seseorang melakukan salat, adalah baginya wajib untuk melaksanakan, yaitu mengucapkan kalimat syahadatain. Karena apapun bentuk ibadah tanpa dilandasi oleh dua kalimat ini, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama, ibadah tersebut ikhlas kepada Allah, kemudian ibadah tersebut dilaksanakan sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat untuk diterima sebuah ibadah. Kalau ini sudah, ya, tertancap dalam hati kita dan telah kita pahami dan kita, ya, ketahui bahwa semua ibadah wajib kita ikhlaskan kepada Allah, bahwa semua ibadah harus berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah itu kita laksanakan salat, wa aqimus shalah. Salat yang kamu dirikan ini pun menurut praktek tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau katakan, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tidak seperti terjemahan orang-orang, sebagian orang, ya, berusallilah kalian sebagaimana aku berusalli. Ini adalah pemahaman yang salah, ya, terjemahan yang salah, karena satu potong belut, satu potong ular namanya. Ya, sepenggal-penggal diterjemahkan, sepenggal tidak. Jadi sallu kama raaitumuni usalli, kata mereka adalah berusallilah kalian sebagaimana aku berusalli. Mana ada Rasulullah SAW mengatakan usalli fardhu dhuhri, usalli fardhu asri? Enggak ada. Ini mereka melencengkan pengertian dan maksud hadis ini. Ya, sallu kama raaitumuni usalli, mereka katakan berusallilah kalian sebagaimana aku berusalli, padahal tidak itu yang maksud oleh hadis. Adalah maksud hadis adalah salatlah kalian sebagaimana aku salat. Sebagaimana juga dalam haji beliau katakan, khudhu anni manasikakum, ambil dari aku tata cara pelaksanaan manasik haji kalian. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Salat adalah sesuatu yang sangat agung kedudukannya dalam Islam. Barangkali sempat kita singgung waktu kita menyebutkan ciri-ciri orang beriman di awal surah Al-Baqarah. Ya, alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita bicara ketika itu yang mana salat adalah salah satu, ya, pondasi iman. Bahkan ulama mengatakan bahwa dasar iman amalia menunjukkan seorang beriman secara lahir adalah dengan mengetahui melaksanakan salat. Oleh sebab itu ulama mengatakan, ya, para jumhur ulama dan juga para sahabat mengatakan, ya, kebanyakan ulama pendapat yang rajih insyaallah, bahwa mengatakan orang yang tidak salat adalah kafir. Kenapa? Karena banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya salat, bahkan salat menunjukkan betapa agungnya salat.
kalau kita lihat dengan sholat itu sendiri, tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi dan situasi bagaimanapun sekalipun bagaimanapun keadaan, hatta dalam peperangan, tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Ini menunjukkan betapa tidak pernah boleh ditinggalkannya sholat. Berarti sholat ini menunjukkan betapa agung dan tingginya kedudukan sholat dalam ajaran Islam. Tidak mampu berdiri, duduk. Nggak mampu duduk, berbaring. Nggak mampu berbaring, nggak bisa lagi secara luring sholat. Ingat hati. Sehingga Rasulullah SAW menyebut hal seperti itu. Fa in lam tastati' qa'iman fajalisan. Fa in lam tastati' jalisan fa'al jamb. Oleh sebab itu, sholat ini yang sangat kita tekankan adalah merupakan manzilah azimah, memiliki kedudukan yang sangat besar dalam ajaran Islam. Begitu juga dari segi penerimaan perintah oleh Rasulullah SAW, sholat tidak beliau terima perintahnya di bumi. Beliau jemput perintah sholat tersebut langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika beliau Isra dan Mi'raj. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat tersebut. Dari segi hukum-hukum, ya, yang mana dia tidak gugur, tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan bagaimanapun. Ini menunjukkan betapa agungnya sholat tersebut. Kemudian dari segi keagungan salat lagi, dari segi perintah, penerimaan perintah oleh Rasulullah SAW tentang salat ini, langsung dijemput oleh Rasulullah SAW dengan Isra dan Mi'raj. Tetapi yang sangat kita kasihani, banyak orang yang rajin dalam memperingati Isra dan Mi'raj, tetapi mereka tidak rajin melakukan salat. Padahal inti dan hakikat dari Isra dan Mi'raj itu adalah yang melaksanakan salat, karena perintah salat yang dijemput Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Tetapi justru orang-orang yang gandrung melakukan perayaan-perayaan Isra dan Mi'raj, kebanyakan mereka tidak melaksanakan salat atau bahkan melalaikan salat. Ya, kebanyakan mereka melalaikan salat, bahkan mungkin saja tidak salat. Subhanallah, ini merupakan suatu permutabalikan fakta, ya, sehingga al-haq dipandang sebagai yang batil, al-batil dipandang sebagai yang hak. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Oleh sebab itu Rasulullah SAW sabda beliau berkata, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian yang mengikat antara kita dan mereka, kaum musyrikin, itu adalah melaksanakan salat, menegakkan salat. Siapa yang melaksanakan salat, ya, siapa yang tidak, faman taraka, siapa yang meninggalkan salat, faqad kafar, maka sungguhnya dia telah kafir. Dalam sabda beliau yang lain dikatakan, bainar juli wasyirki awil kufri tarkus salat. Batas di antara seseorang tadi dari kekufuran, kesyirikan dan kekufuran adalah dia dengan melaksanakan salat. Kalau dia tidak melaksanakan salat, berarti nggak ada lagi batas bagi dia antara kufur dan iman. Kalau kita akan kupas tentang dalil-dalil wajibnya salat, tentu sangat panjang sekali dan banyak sekali dalil yang tentang mewajibkan salat. Di antara lagi adalah kalau tadi kita katakan adalah merupakan awal amal arkaniyah jismiyah al-qarn. Ini jawarih, amal yang pertama dilaksanakan oleh anggota badan kita. Maka salat juga awal yang pertama nanti akan diperiksa di akhirat. Awalu ma yuhasabu alaihi al-'abd as-shalah. Fa in salahat salahat sa'iru amalihi wa in fasadat fasadat sa'iru amalihi. Fasada sa'iru amalihi. Awal yang akan diperhitungkan nanti di akhirat itu dilihat adalah amalan salatnya. Jika amalan salatnya baik, baru dilihat amal-amal yang lainnya, baru akan diterima amal yang lainnya. Jika amalan salatnya rusak, maka juga akan merusak amal-amal yang lain, nanti tidak dia akan diterima amal-amal yang lainnya. Ini menunjukkan kedudukan salat. Maka salat ibarat sebuah bejana yang dapat terkumpulnya semua amalan, ya. Jadi kalau tidak ada bejana ini, maka amal-amalnya tidak terkumpul, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, orang rajin berinfak tapi dia tidak salat, enggak ada faedahnya bagi dia. Tidak terima karena dia meninggalkan salat adalah telah kufur, amal-amal orang kafir tidak terima. Oleh sebab itu,
menunjukkan banyak sekali hadis-hadis dan juga perkataan para sahabat tentang kedudukan salat. Oleh sebab itu hendaknya kita sebagai kaum muslimin betul-betul memperhatikan salat ini. Yang pertama sekali adalah mempelajari tata cara pelaksanaan salat yang dilaksanakan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya beliau katakan, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Oleh sebab itu sangat sesatlah ada orang mengatakan kalau salat cukup dengan eling saja, atau melakukan tata cara pelaksanaan salat yang tidak ada dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tegas sekali mengatakan, "Shallu kama raaitumuni usolli." Kalau ada orang yang bikin tata cara pelaksanaan salat selain dari salat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berarti telah mengikut nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia telah memikir ajaran di luar ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu dengan cara-cara penyelewengan ayat-ayat, umpamanya aqimis shalah dzikri, cukup salat itu hanya cukup dengan mengingat Allah saja, atau melaksanakan salat dengan bahasa Indonesia, atau macam-macam dengan gerakan-gerakan yang macam-macam. Antum melihat tata cara pelaksanaan orang yang banyak bermacam-macam dalam salat ini tidak mengacu dan tidak berpedoman kepada tata cara pelaksanaan salat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah mempelajari bagaimana tata cara pelaksanaan salatnya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua adalah mengamalkan ilmu yang tentang salat tersebut. Betul-betul kita praktekkan dan begitu amalkan dari sunnah-sunnahnya, ya, dari hal-hal yang mandub di dalam salat betul-betul kita laksanakan sehingga kita betul-betul menjiwai dan merasakan nikmatnya salat. Karena salat banyak sekali fadailnya, takfir lidzunub, ya, membawa ketenangan dalam jiwa. Takfir lidzunub sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis beliau mengatakan, dalam salah satunya adalah antara ara'aitum law anna fi amami ahadari ahadikum nahrun. Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya di depan rumahnya ada sebuah sungai yang mengalir, setiap hari dia 5 kali dalam sehari dia selalu mandi ke sungai ini. Hal baqiya min darani syai', apakah baqiya dari kotorannya 5 kali mandi? Beginilah seorang muslim, 5 kali dia membersihkan dirinya di hadapan Allah sehingga dia tidak akan berdosa lagi. Dia dihapuskan dosa-dosa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu disebutkan dalam sabda beliau yang lain, as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan wal umratu ila umrah mukaffiratun lima bainahuma idza ijtinibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu, Jumat di antara Jumat, Ramadan di antara Ramadan ataupun haji atau umrah di antara umrah, mengampuni dosa-dosa di antara kedua waktu tersebut. Salat merupakan takfirul dzunub. Dan salat membawa ketenangan. Oleh sebab itu Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, "Arihna bis-shalah ya Bilal." Ketika mereka sudah sibuk dengan urusan duniawi dan segala macamnya, "Arihna bis-shalah ya Bilal." Beri ketenangan kepada kami dengan salat ya Bilal. Artinya apa? Azan. Mari kita laksanakan salat sehingga dengan salat mereka menimbulkan ketenangan dalam jiwa mereka. Jadi meninggalkan hiruk pikuk dan sibuk dengan urusan duniawi. Oleh sebab itu banyak sekali dalil-dalil tentang keutamaan salat, ya. Oleh sebab itu hendaknya bagi kita betul-betul memperhatikan persoalan ini, karena salat adalah merupakan awal arkan al-jawarih, adalah amal yang pertama sekali di segi anggota tubuh kita. Adapun syahadatain adalah arkannya, rukun yang pertama sekali dalam iman yang dilaksanakan oleh hati kita. Adapun rukun pelaksanaan ajaran Islam yang pertama sekali dizahirkan oleh badan kita adalah melaksanakan salat. Oleh sebab itu di masa Rasulullah SAW kaum munafikin pun melaksanakan salat. Munafik, tetapi mereka la yaqumuna salata qamu kusah wa idza qamu ila salati qamu kusala. Tetapi mereka melaksanakannya dengan malas, dengan rasa terpaksa. Kalau begitu halnya orang munafikin, bagaimana dengan halnya orang yang tidak salat sama sekali? Bagaimana dengan halnya orang yang tidak salat sama sekali? Ya. Kemudian juga perlu perhatikan
Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Terkawal bagi orang-orang yang salat ketika mereka itu lalai dalam salatnya, artinya tidak memperhatikan wudunya yang sah, memperhatikan rukuknya, sujudnya, bacaan-bacaannya, hal-hal yang membatalkannya yang menjadi rukun dalam salat tidak diperhatikan, maka termasuk orang yang melalaikan salat, tidak mempelajari bagaimana sunnah Rasulullah SAW dalam salat, termasuk juga melalaikan waktu, menunda-nunda melaksanakan salat setelah masuknya waktu. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis, ya, bahkan tidak terhitung barangkali perintah tentang salat, bahkan sifat-sifat orang yang salat. Oleh sebab itu menunjukkan tentang keagungan perintah ini dan wajibnya kita untuk mengindahkan dan melakukannya. Ai zahiran wa batinan, kata Syekh Abdurrahman Sa'di huna mengatakan, dirikan salat baik secara zahir dan batin. Kalau zahir saja itu sama dengan orang-orang munafik. Tetapi bukan juga batin, sebagaimana perbuatan orang-orang sufi. Katanya salatnya secara batin saja, nggak perlu secara yang mereka katakan dengan eling dan segala macam tindakan-tindakan yang menjauhi dari petunjuk Rasulullah dan para sahabat dalam melaksanakan salat. Tapi zahiran dan batinan. Zahiran dengan melaksanakan segala perintah-perintah rukun-rukunnya, mulai dari tata cara pelaksanaan wuduknya, kemudian dengan bacaan-bacaannya, batinan betul-betul khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lalai dalam salatnya. Betul-betul ketika salat dia betul-betul batinan, yang di dalam, jadi jiwanya pun ketika itu betul-betul sedang melaksanakan salat. Jadi zahiran batinan. Bukanlah separuh-separuh, ya, zahirnya salat tapi batinnya enggak salat, tidak membawa kekhusyukan. Oleh sebab itu pentingnya kekhusyukan Rasulullah SAW untuk memberi aba-aba, memberikan ciri-ciri bagi kita. Pertama, dilarangnya kita datang ke masjid secara tergesa-gesa. Kemudian kalau sudah terhidang makanan, kata Rasulullah, mulai dengan makanan dulu baru sholat. Itu demi apa? Kemudian juga dilarangnya kita memakai bau-bau yang merusak ketenangan, kekhusyukan dari antara makmum yang ada di masjid. Dilarang kita makan bawang putih dan sebagainya. Ini demi menjaga kekhusyukan sholat. Hal-hal seperti itu diterangkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga sholat kita ini. Oleh sebab itu, pertama marilah kita perbaiki sholat kita dengan mempelajari buku-buku tuntunan sholat yang dikarang oleh para ulama, kemudian mengamalkan tuntunan-tuntunan tersebut dalam ibadah sholat kita sehari-hari. Jadi, aqimus shalah, ini zahiran batinan. Dirikanlah sholat baik secara lahir maupun secara batin dengan penuh kekhusyukan, ya. Wa atuz zakah, perintah yang kedua diperintahkan Allah adalah bayarkanlah zakat, ya, tunaikanlah zakat. Mustahiqiha, diberikanlah kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillah. Dalam surat At-Taubah disebutkan oleh Allah tentang masarifus zakat, tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan banyak sekali kita dapati digabungnya antara salat dengan zakat. Apa sih rahasianya? Kalau salat adalah ibadah badaniyah, zakat adalah ibadah maliyah. Zakat adalah ibadah maliyah. Jadi awal ibadah maliyah yang wajib kita tunaikan adalah zakat. Ini menunjukkan tentang juga pentingnya zakat. Oleh sebab itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang tidak mau zakat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi banyak sekali dalil-dalil tentang, ya, bahkan ayat Al-Quran hampir setiap ada kata-kata salat disebutkan kata-kata zakat, karena keduanya qarinani, artinya keduanya saling berpasangan antara salat dengan zakat. Zakat di sini dua pengertian, tetapi yang lazim dalam syar'i adalah zakat maksudnya adalah apabila sampai nisabnya dan punya ada haul, ada syarat-syaratnya. Tapi bisa juga diartikan dengan pembersihan harta seperti sedekah. Sudah lazim dalam kalimat zakat biasanya apabila dalam kitab-kitab fikih dan istilah syar'i adalah yang maksud dengan zakat yang
dalam istilah syar'inya adalah membayarkan, mengeluarkan separuh dari rezeki dengan ketentuan yang tertentu. Dengan ukuran yang tertentu, itu orang-orang yang tertentu juga. Ini yang zakat itu. Ukuran tertentu dari harta yang tertentu kepada orang-orang yang tertentu. Jadi, zakat tidak boleh diberikan kepada selain dari asnaf yang 8 tersebut, dari orang-orang yang berhak 8. Oleh sebab itu, tidak ada hak masjid dalam zakat. Tidak ada hak yatim piatu dalam zakat. Ya, kecuali yatim piatu tadi miskin, dia diberi bukan karena dia yatim piatu, bukan dia karena anak yatim, tetapi karena dia fakir miskin. Ini harus dibedakan. Ya, karena ada orang-orang sekarang ini mempergunakan harta-harta zakat. Bahkan sekarang ini merealisasikan perintah zakat ini orang sudah gulu pula. Seperti langsung memotong harta zakat yang belum sampai 1 nisab dipotong. Seperti orang-orang yang menyimpan uang di bank langsung dipotong zakatnya setiap bulan. Atau apalagi namanya zakat gaji. Ini tidak benar aturan sebenarnya diterangkan oleh para ulama bagaimana zakat. Zakat itu nggak ada. Kalau dikiaskan zakat setiap bulan itu kepada zakat tanam-tanaman yang wajib dibayar setiap menerima menunai, berapa nisabnya? Hitung dulu gajinya. Kalau betul dikiaskan. Sekarang apa tumbuh-tumbuhan yang setiap bulan berbuah? Kan dalil mereka itu diantara yang disebutkan oleh kalau nggak salah ini Yusuf Qaradawi yang menerangkan tentang hal seperti ini. Mereka banyak berdoa kepada itu. Kias kepada hal zakat tumbuh-tumbuhan. Binatang hasil bumi yang dari buah-buahan seperti padi segala macamnya. Kalau dikias ke situ tidak ketemu. Sekarang ini enggak, berapapun gajinya dipotong zakatnya, ini enggak benar. Karena zakat baru wajib dibayarkan setelah haul sempurna 1 tahun. Kalau zakat tanam buah-buahan memang tidak disyaratkan 1 tahun, tapi setiap panen apabila sampai nisabnya, berapa nisabnya? Ini yang perlu dikaji lagi. Nah, gaji orang tadi sampai nggak ada 1 nisab. Kadang-kadang gajinya untuk makan dia saja sudah gak cukup, sudah dipotong lagi zakat. Ini penerapan tata pelaksanaan zakat yang tidak benar. Gulu, memang wajib melaksanakan zakat, betul. Tetapi jangan gulu. Hukum melaksanakan zakat sebelum datangnya haul, sebelum sempurnanya tahun, memang benar dibolehkan oleh ulama dengan cara niat dia supaya lebih dahulu membayarkan. Boleh, tetapi tidak ada paksaan. Itu hanya tertahu dari orang sahibul mal. Tidak boleh dipotong dengan sendirian. Kalau dia mau. Nah, apalagi orang-orang yang dipotong gajinya itu dia punya utang, belum dia bayar utang, sudah apa? Zakatnya dikeluarkan. Padahal zakat baru bisa dikeluarkan setelah dia menunaikan kewajiban. Utangnya nggak ada semacam, dihitung dari harta yang tertinggal cukup untuk zakat, baru dikeluarkan zakatnya. Sebenarnya zakat tijarah yang dikatakan oleh para ulama, walau sebagiannya mengatakan tidak ada zakat tijarah, yaitu wajib dia dulu pertama sudah sampai 1 haul, sudah sampai 1 tahun, itu dia hitung berapa semua utang-utang dibayar semua, gaji karyawan semua, baru dikumpulkan hartanya dengan modal semuanya, baru dihitung saat itu. Ini enggak di tata cara pelaksanaan zakat gulu berlebih-lebihan. Bahkan dengan simpan-simpanan orang di bank dipotong 0,5% dari hasil-hasil mereka. Ini enggak benar pelaksanaan zakat seperti ini. Zakat dikeluarkan sekali setahun, bukan sekali sebulan. Gitu. Di tata pelaksanaan yang hulu seperti ini, ya, bahkan juga nanti akan terjadi pula dalam pembagian zakat itu sendiri disyaratkan kepada orang-orang yang mampu untuk mengembangkan. Di mana ada hal seperti ini? Mereka saja untuk makan sudah memikirkan, disuruh lagi untuk berdagang bagaimana? Justru zakat diberikan kepada fakir miskin, orang yang tidak memiliki pekerjaan yang cukup hasilnya untuk mereka makan. Ini enggak, kalau zakat dia bisa mengembangkan baru diberikan zakat sekian juta untuk dibuka toko semacam. Ini adalah syarat-syarat yang tidak disebutkan oleh syarak. Bahkan semakin banyaknya orang membayar zakat, semakin banyak pula orang-orang yang terlantar yang wajib menerima zakat tidak mendapatkan zakat. Hendaknya hal seperti ini perlu dilihat kembali dalam penerapan zakat ini betul-betul dilaksanakan dengan ilmu yang matang. Waktu zakat adalah merupakan ibadah maliyah, sebenarnya katakan tadi setelah kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah. Asal dari seluruh ibadah adalah syahadatain, kemudian adalah awal ibadah dari ibadah anggota tubuh kita adalah melaksanakan salat, kemudian juga adalah ibadah maliyah dengan membayarkan zakat. Warka'u ma'ar raki'in,
Pertama sudah diterangkan tentang zakat, tentang salat. Sekarang diulang lagi tentang salah satu rukun salat yang sangat penting adalah ruku'. Warka'u ma'ar raki'in. Kenapa disinggung di sini? Oleh sebab itu para fuqaha mengambil dalil dari ayat ini bahwa apabila seorang salat berjamaah mendapati imam ruku' dan dia mendapati ruku', berarti dia sudah dapat satu rakaat. Di antara dalilnya ulama mengatakan orang yang terlambat ketika salat berjamaah, kemudian dia mendapati imam sedang ruku' dan lalu dia sedang ruku', ikut ruku', dapat mendapati ruku', berarti dia sudah mendapati satu rakaat. Tidak perlu mengulangi rakaat tersebut. Walaupun ulama berbeda pendapat dan mengatakan harus dapat membaca Al-Fatihah dan segala macamnya. Kemudian juga di antara dalil dari sini dikatakan wajibnya salat berjamaah karena dikatakan warka'u ditambah dengan ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama-sama orang yang ruku'. Artinya apa? Salatlah kamu bersama orang yang salat. Ini wajibnya tentang salat berjamaah. Di antara dalil yang dipegang oleh para ulama-ulama yang menerangkan tentang wajibnya salat berjamaah. Tapi di sini perlu kita ketahui kondisi dan situasi di negara kita. Maka pertama bukan dulu kita bebankan mereka. Hal seperti ini, pertama sekali-kali minta motivasi mereka bagaimana supaya mau salat dulu. Bagaimana supaya mereka mau melakukan salat, karena dalam hukum salat fardu, salat berjamaah adalah ikhtalafa fil ulama. Walaupun rajih adalah salat berjamaah. Kalau akan membuat orang lari dari melakukan salat ketika kita katakan wajibnya salat berjamaah itu, lebih baik kita dulu mulai dari hal memerintahkan mereka melakukan salat. Karena selama ini yang tersebar di tengah masyarakat kita adalah pengetahuan bahwa salat berjamaah itu ada hukumnya apa? Tatawwu atau sunnah. Tetapi setelah kita meneliti hadis dalil syar'i berdasarkan pandangan-pandangan para ulama bahwa salat berjamaah itu adalah wajib, ketika Rasulullah SAW mengancam akan membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak menghadiri salat berjamaah sama Rasulullah SAW, ini menunjukkan tentang wajibnya. Kalau seandainya tidak wajib, itulah Rasulullah SAW tidak akan mengancam orang-orang yang tidak hadir dalam salat berjamaah. Laulan nisa wa dzurriyyah wa atfal kama qala Rasulullah SAW, bukanlah karena adanya wanita-wanita ya dan anak-anak kecil di rumah itu, jadi la ahraktu buyuta man takhalafa an shalah. Aku akan bakar rumah-rumah ini, fa uqimu fi shalah rajulan atau kama qala Rasulullah SAW, lalu aku suruh salah seorang untuk menjadi imam dan aku pergi melihat rumah-rumah yang orang-orang yang dewasa, laki-laki dewasa tidak menghadiri salat berjamaah, saya bakar rumah mereka, kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan tentang wajibnya salat fardu jamaah. Tapi kita katakan tadi karena sudah masyhur dan tersebar di masyarakat kita bahwa salat berjamaah adalah sunnah, maka pertama yang kita motivasi mereka adalah melakukan salat. Itu yang pertama. Kalau memang mereka sudah cinta salat, pasti mereka akan semakin bertambah iman mereka, maka iman mereka ini akan memotivasi mereka untuk melakukan salat bersama kaum muslimin. Karena imanlah yang memotivasi mereka selalu. Di antara dalil dari wujubnya tentang wajibnya salat berjamaah adalah yaitu hadis Rasulullah SAW kepada Ummi Maktum. Ketika Rasulullah SAW, dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya sesungguhnya dia Ummi Maktum ini buta, dan di antara rumahku dan masjid adalah lubang-lubang yang banyak dan tidak ada pemandu yang dapat membantu saya membawa ke masjid. Hal tajduli ruksa ya Rasulullah SAW, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apakah kamu ada kemudahan bagiku ya Rasulullah untuk tidak ikut salat berjamaah? Pertama kali Rasulullah SAW mengiyakan. Setelah itu Rasulullah memanggilkan lagi, tasma'un nida, apakah kamu mendengar azan? Iya, kata Rasulullah, tidak, harus hadir salat berjamaah. Kalau seandainya salat berjamaah tidak wajib, tentulah tidak juga disuruh orang-orang yang tidak melihat jalan, orang yang buta ini untuk hadir salat berjamaah. Jadi ukurannya hasamitan nida, tasma'un nida, apa kamu mendengar azan? Menunjukkan tentang wajibnya salat berjamaah. Tapi sekali lagi kita tekankan, ketika di tengah masyarakat kita awam yang masih mereka itu sulit untuk dibawa salat, pertama bukan ini yang kita sampaikan, tapi adalah tentang wajib melaksanakan salat. Bagaimana mereka motivasi untuk pertama sekali salat. Semoga-moga dengan selalu mereka melakukan salat, iman mereka semakin bertambah, kecintaan mereka pada agama semakin bertambah, kecintaan mereka pada ajaran Rasulullah semakin bertambah. Di saat itu baru kita anjurkan, kita motivasi mereka untuk hadir dalam salat bersama kaum muslimin.
Hadis lagi yang menunjukkan tentang fardu salat berjamaah adalah afdal salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah aw al-mafruḍah. Salat yang paling afdal itu memang di rumah, kata Rasulullah SAW, seorang itu di rumah, kecuali yang wajib harus dilaksanakan di masjid. Nah, ini banyak lagi dalil-dalil tentang wajibnya salat berjamaah. Maka bagi kita yang sudah mengetahui hal-hal ini, hendaknya kita mensyiarkan ini. Karena dengan melihat setelah azan orang berdatang ke masjid, orang-orang yang biasanya tidak terbetik hatinya untuk salat, sadar oleh dia kadang-kadang. Menimbulkan kesadaran dan melihat gerakan kita datang dari rumah ke masjid. Kadang-kadang timbul dalam sadar. Walaupun dia belum datang ke masjid, ya salat juga saya mau salat juga. Saya mau salat juga. Ada hal seperti itu memberikan pengaruh kepada orang-orang yang sekeliling. Oleh sebab itu, mari kita syiarkan salat berjamaah ini. Karena dengan begitu, orang-orang yang di sekitar melihat sekali-kali dia akan terbetik hatinya untuk melakukan salat walaupun dia belum datang ke masjid. Jadi oleh sebab itu, inilah sebagai panduan dan pedoman bagi kita hendaknya dalam berdakwah, dalam menyampaikan agama ini. Ai sallu ma'al musallin, salat kalian bersama-sama orang salat, artinya wajibnya salat berjamaah. Fa innakum idza fa'altum dzalika ma'al iman bir Rasulillah wa ayatillah. Ya, ketika kalian melakukan hal demikian itu yang dengan berdasarkan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada ayat-ayat Allah, faqad jama'tum bainal a'mal dhahira wal batinah. Hal ini telah kalian terkumpulnya dalam diri kalian itu mengumpulkan antara yaitu amal yang zahir dan amal yang batin. Itu amal yang zahir dan amal yang batin. Wa bainal ikhlas lil ma'bud, jadi telah terdapat dalam diri kalian itu yaitu di antara mengikhlaskan seluruh ibadah kepada Rabb kita yang kita sembah, wal ihsan ilal abid, dan berbaik kepada hamba. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas. Artinya hubungan kita dengan Allah melaksanakan salat. Berbaik hubungan kita dengan manusia dan menafkahkan sebagai rezeki kita dan membayarkan zakat. Jadi dengan ikhlas kepada Allah beribadah dan juga memperbaiki diri. Artinya di sini apa? Kita itu umat Islam ada umat yang bermasyarakat. Umat yang memiliki sosial yang tinggi. Banyak sekali ajaran dalam Islam itu hikmah-hikmah yang sangat agung. Di mana antum dapatkan agama mana seperti ini? Itu membina masyarakat, mewajibkan zakat. Ini membuktikan umat Islam itu masyarakat yang bersosial, masyarakat yang saling tolong menolong, saling memperhatikan di antara mereka. Sehingga salat untuk menguatkan hubungan antara sang makhluk dengan Khaliknya, zakat untuk saling menimbulkan kasih sayang di antara semua makhluk. Gitu. Dengan demikian terkumpul dalam jiwa seorang hamba tadi memiliki hubungan yang ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala dan memiliki hubungan yang baik kepada hamba-hambanya dengan melaksanakan zakat. Wa bainal ibadat al-qalbiyah wal badaniyah wal maliyah. Terkumpulnya ketika seorang telah melaksanakan syahadatain, melaksanakan salat, membayarkan zakat, yaitu terkumpul di dalam dirinya melaksanakan ibadah qalbiyah, ibadah-ibadah yang hubungan dengan hati, wa ibadah badaniyah wal ibadah badaniyah, dan ibadah yang hubungan dengan badan itu salat, wa ibadah maliyah, dan ibadah yang berhubungan dengan harta itu membayarkan zakat. Qalu warka'u ma'ar raki'in. Jadi di sini Syekh Abdurrahman Sa'di menerangkan firman Allah mengatakan, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Ai sallu ma'al musallin, artinya salatlah kalian bersama-sama orang yang salat. Fa fihil amru bil jama'ah li salati wa wujubiha. Ini menunjukkan tentang perintah wajibnya salat berjamaah. Kata disuruh kita ma'ar raki'in. Ini dalil kita katakan tadi salah satu dalil tentang menunjukkan tentang wajibnya salat berjamaah. Dan kita sebutkan dalil yang lain tadi. Wa fi anna ruku' rukun min arkanis shalah, dan juga menunjukkan di sini adalah bahwa ruku' adalah salah satu dari rukun salat. Bagaimana orang mengatakan dia salat enggak perlu ruku'? Ya. Orang yang mengatakan dia salat enggak perlu ruku'. Sedangkan ruku' merupakan salah satu arkanus salat. Li'anna ubbira 'anis shalah birruku'. Karena ketika digunakannya kalimat ruku' untuk menyebutkan salat. Ubbira bis-shalah atau birruku', ketika
ketika disebutkannya untuk menyebutkan salat dengan kata-kata ruku. Wa ta'bir 'anil ibadati bi juz'iha yadullu 'ala fardhiyatihi fiha. Jadi ketika disinggungnya salah satu juz, bagian dari ibadah itu menunjukkan tentang kedudukannya, menunjukkan bahwa bagian itu menunjukkan hal yang wajib dalam ibadah tersebut seperti ruku. Itu ayat yang singkat ini tentang wajibnya kita melaksanakan salat dan wajibnya kita melaksanakan salat berjamaah bagi kaum laki-laki dewasa yang sudah balik, yang sudah wajib baginya salat. Ini tentang wajibnya salat berjamaah dan juga wajibnya salat. Walaupun khitab ini kepada Bani Israil, tetapi maksud kita katakan tadi adalah artinya apa? Adalah pelajaran juga yang harus kita ambil karena ditujukan kepada ibrah kepada kita. Kemudian Allah lanjutkan dengan firman-Nya, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun." Lalu Allah berkata kepada orang-orang Bani Israil, yang juga di antara sifat-sifat mereka adalah ketika mereka menyuruh orang berbuat tapi mereka tidak melakukan sendiri. Kita harus saling toleransi antara umat beragama, tapi kaum muslimin disembelih oleh mereka. Ya kan? Di mana mereka mengatakan teroris tidak boleh, mereka setiap hari melakukan tindakan terorisme di Palestina, di Irak, di mana-mana. Ini modelnya mereka. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kalian menyuruh orang supaya berbaik, tapi kalian sendiri justru tidak melakukannya. Ini model mereka. Dari salah satu ciri orang Alkitab adalah mereka menyuruh orang berbaik, tapi mereka tidak melakukannya. Jadi, apakah kamu menyuruh manusia dengan kebaikan? Berbuat kebaikan. Jadi, artinya apa di sini? Jangan kalian berbuat seperti itu. Kalian menyuruh orang berbaik, tapi kalian tidak melakukannya. Ini di sini istifham ingkari. Atamuruna an-nasa bil birri. Kenapa kalian bersikap seperti itu? Artinya di sini bagi kita umat Islam, jangan contoh sikap-sikap orang ini. Sikap orang ahli kitab atau sikap orang-orang Yahudi dan Nasrani ini. Yang senantiasa bohong di dalam berkata lain, perbuatannya lain. Atamuruna an-nasa bil birri. Kita katakan kemarin bahwa disebutkan sifat-sifat orang ahli kitab, kaum musyrikin di sini untuk kita hindari. Sekaligus di sini sebutkan atamuruna an-nasa. Walaupun istifham kari, jangan kalian bersikap seperti itu wahai Bani Israil. Menyuruh orang untuk berbuat baik, tapi kalian tidak melakukan kebaikan itu sendiri. Ya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan seperti iman dan lain-lainnya? Wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian sendiri. Tatrukunaha an amriha bidzalik, tidak menyuruh diri kalian untuk melakukan kebaikan tersebut. Kita katakan ini jangan sampai kita bersikap seperti mereka. Ketika Allah menegur mereka. Wa antum taslunal kitab, dan kalian tahu sendiri, memiliki ilmu tentang itu, bahwa itu tidak boleh. Bahwa itu tidak boleh. Wa antum taslunal kitab. Kalian telah membaca kitab suci sendiri, bahwa itu satu hal yang dilarang, dan bahwa kebaikan itu wajib ditegakkan, bukan sesuatu yang harus kalian permain-mainkan. Ya, suruh manusia lalu kalian disuruh orang lain, tapi kalian tidak melakukannya. Kalian artinya kalian punya ilmu tentang itu. Bahkan kalian punya ilmu tentang balasan bagi orang yang melakukan hal seperti itu. Wa antum taslunal kitab. Afala taqilun? Kemana akal kalian? Ya. Apa kalian tidak punya akal? Seorang-orang yang sehat tidak mungkin dia menyuruh orang kepada yang baik lalu menyampaikan dirinya kepada kebinasaan. Artinya secara akal tindakan seperti ini tidak benar, apalagi secara syar'i. Secara akal saja perbuatan ini adalah sesat, apalagi secara syar'i. Ya. Mungkinkah orang mengatakan ini nasi yang bagus makanlah, lalu dia makan nasi yang sudah basi? Mungkin? Tidak mungkin. Tidak ada. Akal yang sehat tidak mengatakan seperti itu, kecuali orang gila memang memberikan barang-barang yang berharga kepada orang lain, lalu dia tukar dengan barang-barang yang tidak berharga. Kan orang gila seperti itu. Atau anak-anak yang belum berakal. Ini tindakan orang yang tidak berakal seperti ini.
ketika memberikan yang baik dan mengambil yang jelek. Afala ta'qilun. Wa asmal aqlan li'annahu yaqilu bihi ma yanfa'uhu minal khairi. Di sini Syekh Abdul Rahman Sa'di menyebutkan disemakan namanya akal ini kenapa? Di sini ada sebab-sebab penamaan akal oleh ulama. Akal dikatakan disimpulkan oleh ulama ada karena dia menahan sebagai simpul, buhul yang menahan sahibnya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek yang membinasakan. Itu disebutkan juga di antara penamaan akal oleh ulama. Di anna yuqil sahibahu an fi'lil munkarat wal ma'asi. Karena akal mengikat, melarang orang yang punya akal tersebut dari melakukan hal-hal yang jelek, yang membinasakan, yang mengorbankan orang lain, sesuatu yang jelek, sesuatu yang merusak. Dia menahan pemilik akal tersebut. Yaqil. Karena akal berasal dari iqal, disebut oleh ulama ini adalah seperti ibil yang diikat segala macamnya. Yaqil sabil. Karena akal itu artinya adalah al-hakam, menahan. Kalau di binatang hewan kan ada namanya apa namanya? Kalau di sini apa namanya? Apa? Tali kekang, tali kendalinya itu. Jadi akal sebagai kendali. Disebutkan juga oleh para ulama bahwa akal itu perumpamaan sebagai kendali bagi manusia yang mengendalikan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sebagaimana iqal di dalam binatang, tali tali kendali yang ada di hidungnya ini semuanya untuk mengikat supaya dia bisa dikendalikan sebagaimana kuda kendalikan, diikat seperti itu. Begitu pula manusia diikat dengan akalnya supaya akalnya dapat mengendalikan dia dari hal-hal yang membinasakan baik dirinya maupun keluarganya maupun masyarakatnya. Jadi kalau orang tidak lagi melakukan hal-hal yang baik berarti akalnya sudah tidak berjalan dengan baik. Atau dia tidak memanfaatkan akalnya. Oleh sebab itu manusia apabila tidak berakal lebih berbahaya daripada binatang. Sebagaimana Allah katakan dalam surat apa? Surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dhara'na li-jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yaqiluna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Kami telah jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Yang mana mereka punya akal tapi tidak mau mempergunakan akal itu. La yaqilun. Punya akal tapi akalnya gunakan untuk merusak orang lain. Membawa hasil-hasil akal yang busuk. Pemikiran-pemikiran jelek. Teori-teori yang merusak umat. Bagaimana supaya rusak manusia ini? Baik dengan teori-teori tontonan, hiburan, undang-undang segala macamnya. Ya akal yang tidak berpikir. La yaqiluna biha. Artinya tidak mau memahami petunjuk akal tersebut. Mempunyai mata tapi tidak memandang kepada kebenaran. Justru hatinya buta terhadap kebenaran. Mempunyai telinga tidak mau mendengar kebenaran, tidak memahami ayat-ayat Allah, tidak mau mendengar ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu sebagaimana binatang. Coba Allah katakan di sini. Kalau orang tidak berfungsi lagi, hal-hal yang sangat mengatur, memberikan masukan ilmu kepada dia, di antaranya akal, penglihatan dan telinga, maka dia seperti binatang. Balhum adul, tetapi mereka bahkan lebih sesat lagi, bukan hanya sekedar seperti binatang. Binatang kalau dihardik bisa lari dia kan, tapi ini enggak, melawan dia. Lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai dari memanfaatkan akal dan pendengaran dan penglihatannya, lalai dari kebenaran, lalai dari mengingat Allah, lalai dari mempelajari agama Allah, lalai dan hal-hal yang membawa kepada kebaikan. Sebab itu apabila akal tidak berfungsi, manusia itu lebih kejam daripada binatang. Oleh sebab itu kebanyakan mereka, ya, coba antum lihat, ketika orang ditimpa musibah, bantuan untuk orang ditimpa musibah ini dicelup lagi, dimakan lagi, dikorupsi lagi. Gimana akal itu? Yang seharusnya dia membantukan dari kantong dia, justru ini kesempatan bagi dia untuk melakukan tindakan yang jelek, tindakan yang hina. Gimana ini?
Orang sudah dapat musibah, itu ingin dia ambil lagi bagian ketika mereka mendapat bantuan. Di mana ini otak orang cara berpikir? Lebih kejam daripada binatang. Memang lebih kejam daripada binatang apabila manusia tidak menggunakan akalnya. Untuk melihat kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat, pembunuhan berbagai macam bentuk. Apabila manusia tidak berakal, bahkan membunuh dengan bentuk yang sangat sadis, macam-macam. Lebih kejam daripada binatang. Jadi oleh sebab itu, akal adalah satu hal yang dapat menahan seseorang dari melakukan, kalau akal dia sehat, dapat menahan dia dari melakukan hal-hal yang tidak baik. Di sini Syekh menamakan, disebutnya akal sebagai akal, dinamakannya akal, itu ada akal karena dia adalah akal itu membuat orang itu memahami dengannya itu suatu hal yang manfaat terhadap dirinya. Ya. Wa naqilu bihi amma yadurru, dan juga dapat yaitu memahami dan menghindarinya dari hal-hal yang membahayakan. Wa dzalika ana akal yahussu sahibahu ay yakuna awwala mafa'il lima ya'mur bihi. Karena akal itu pastilah mendorong pemilik akal itu untuk melakukan. Jadi orang yang pertama sekali melakukan perintah yang dia lakukan. Perintah yang dia perintahkan. Maka karena akal mendorong orang yang berakal untuk melakukan sebuah perintah yang diperintahkannya, dia yang pertama sekali untuk melakukannya. Karena dia mengatakan perintah ini adalah manfaat bagi dia. Dia melihat dalam perintah itu adalah manfaat, maka dia orang yang pertama sekali mengambil manfaat tersebut. Wa awalu tarikin lima yanha anhu. Dan orang yang pertama sekali mencegah dirinya daripada hal-hal yang dia cegah terhadap perbuatan tersebut. Bukan dia orang yang pertama melanggar. Atau dalam perintah bukan orang yang pertama meninggalkan. Oleh sebab itu, di awal ayat, wala takunu awwalaka firimbi. Yang dikatakan oleh Allah sebelumnya, ayat sebelumnya. Wala takunu awwalaka firimbi. Jangan kalian menjadi orang yang pertama kafir terhadap apa yang turun kepada Nabi Muhammad SAW itu. Waman amara ghairu bil khairi wa lam yaf'alhu, siapa yang menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan dan dia tidak melakukannya, atau melarang orang seorang dari melakukan kejelekan, maka dia tidak meninggalkan kejelekan tersebut. Dalla ala adami aqli wa jahli. Ini menunjukkan tentang dia tidak punya akal dan tentang kebodohannya. Itu menunjukkan dia itu bodoh dan tidak punya akal. Khususan idza kana aliman bidzalik, apalagi apabila dia memiliki ilmu tentang kebenaran tersebut. Memiliki ilmu tentang bahaya dari perbuatan kemungkaran tersebut. Qad qamat alaihil hujjah, maka orang ini telah tegak kepadanya hujjah. Maka baginya adalah azab dalam perbuatan tindakan yang seperti itu. Kemudian saya mengatakan, wa hazil ayah wa in kan nazala fi sababi bani Israil fahiya amatul kulli ahad liqaulihi ta'ala. Jadi sekalipun ayat ini bicara tentang sifat-sifat Bani Israel, ya, tetapi dia itu adalah umum bagi setiap pribadi. Alasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Sebenarnya firman Allah dalam surat apa nih? Surat As-Saff. Atau kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan sesuatu yang kalian tidak melakukannya. Kemudian juga firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Jadi, wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak lakukan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemarahan di sisi Allah, kebencian Allah terhadap orang yang mengatakan sesuatu yang dia tidak melakukannya. Di umum hal ini. Ayat ini walaupun bicara terhadap sifat-sifat Bani Israil yang jelek untuk menyangki peringatan bagi kita, jangan kalian jatuh kepada sifat-sifat mereka yang seperti ini. Itu tujuannya. Sehingga juga orang mukmin sendiri ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Kabur maqtan indallah, sangat besar kebencian di sisi Allah, kemarahan Allah. Yang taqulu ma la taf'alun, kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidaklah lakukan. Mereka teriak, kita harus adil, kita tidak boleh berkorupsi, umpamanya. Terus dia yang pertama melakukan hal itu.
Melarang orang dari kejelekan, dia yang pertama melakukan. Dan berbagai-bagai hal yang lainnya di dalam kehidupan masyarakat kita, ya. Dia sering menuntut orang ini tidak hormat tetangga, tetapi dia hormat enggak kepada tetangganya. Orang ini tidak paham, saling berbeda pendapat, tapi dia paham enggak? Bagaimana dia terhadap orang yang lain? Justru dia juga tidak. Jadi oleh sebab itu orang-orang ini seperti itu dia. Yang menuntut haknya saja tapi tidak mau memberikan kewajibannya. Seperti itulah sikap-sikap mereka orang-orang yang berjalan dari atas manhaj Alkitab. Tetapi ayat ini bukanlah sebagai dalil bagi orang-orang untuk meninggalkan amal ma'ruf dan nahi mungkar ketika dia tidak mampu melakukan perbuatan tersebut. Karena ada juga syaitan mewahyukan kepada orang-orang yang beriman, jangan kamu suruh orang dulu kebaikan, kamu sendiri belum melakukan. Kan ada juga berdalil seperti itu. Oleh sebab itu para ulama mengatakan, di dalam seorang diri orang yang tahu kebenaran dan kesalahan, dia mempunyai dua kewajiban. Kewajiban untuk menyampaikan dan untuk menyadarkan kepada manusia, kewajiban untuk beramal dengan dia. Jangan sampai dia melanggar kedua-dua kewajiban ini, tidak menerangkan, menyembunyikan kebenaran, lalu juga tidak melakukan kebenaran tersebut. Seharusnya dia melakukan kedua kewajiban tersebut. Kewajiban menerangkan kebenaran, menyampaikan yang hak, menerangkan kebatilan, melarang orang dari melakukan kebatilan. Kemudian dia harus melakukan hal-hal yang dia perintah dan hal-hal yang meninggalkan hal-hal yang dia larang. Tapi apabila dia tidak mampu untuk melakukan kedua hal ini, jangan sampai kedua-duanya ditinggalkan. Kalau tidak, dia mendapat dosa dari dua arah. Arah tidak mengamalkan kebaikan, arah tidak menyampaikan kebaikan. Jadi tidak bisa menjadi dalil ini bagi orang-orang, oh saya, kenapa kamu tidak sholat? Kenapa kamu tidak suruh anak kamu sholat? Saya aja belum sholat. Tidak benar alasan seperti itu. Karena saya belum sholat, saya belum berani menyuruh orang lain sholat. Tidak. Al-haq wajib disampaikan, kebenaran juga wajib kita lakukan. Jadi tidak dalil bagi orang-orang ini, karena syaitan mewahyukan, untuk apa kamu menyuruh orang lain, kamu sendiri belum melakukan. Tetapi harusnya dia melakukan kedua-duanya. Tapi walaupun tidak mampu kedua-duanya, dia wajib dari dua arah. Kalau dia tidak melakukan, melarang orang lain mencegah dari kemungkaran, ya, tidak melakukan, mencegah orang dari kemungkaran, atau menyuruh kepada kebaikan, dia juga mendapat dosa. Di samping dia juga mendapat dosa dari segi tidak melakukan kebenaran dan meninggalkan kemungkaran tersebut. Tidak dalil ini. Justru dia malah wajib kedua-duanya bagi dia untuk menerangkan kebenaran dan untuk mengamalkan kebenaran. Oleh sebab itu di sini banyak para ulama menyebutkan, walaysa fil aya annal insan idza lam yakun bihi bima ya amara bihi ayatruka al-amr bil ma'ruf. Jadi kata Syekh Abdurrahman Sa'di sini, dalam ayat ini tidaklah sebagai dalil bagi manusia bahwa dia tidak, karena dia tidak melakukan sesuatu yang diperintahkannya untuk meninggalkan perintah tersebut. Meninggalkan perintah dengan yang baik. Ya. Karena dia belum melakukannya, lalu dia meninggalkan juga untuk menyuruh kepada hal tersebut. Jadi tidak menjadi dalil bagi orang untuk meninggalkan perbuatan amal ma'ruf nahi mungkar. Ayat ini. Li'anna hadal ala taubih binisbati ila wajibain. Binisbati ila wajibain. Karena ini adalah celaan bagi orang-orang yang meninggalkan kepada dua kewajiban. Kewajiban tidak menerangkan kebenaran, kewajiban tidak beramal dengan kebenaran. Wa illa faminal ma'lum alal insan wajibain. Karena sungguhnya telah diketahui bahwa setiap manusia itu memiliki dua kewajiban. Diwajibkan pada dua hal, yaitu menyuruh orang lain dan melarangnya, ya, dari hal-hal yang tidak baik dan menyuruh kepada hal yang baik, dan juga menyuruh dirinya untuk melakukan kebaikan dan melarang dari hal yang berbahaya, ya, hal-hal yang mungkar. Maka meninggalkan salah satu dari keduanya la yakunu rukhsatan fi tarkil akhar. Meninggalkan salah satu dari keduanya tidaklah boleh menjadi alasan untuk meninggalkan hal yang lain, karena dia tidak mampu menyuruh kepada tidak melakukan perbuatan yang ma'ruf, tidak meninggalkan perbuatan yang mungkar, lalu dia katakan saya tidak bisa untuk amal ma'ruf dan mungkar karena saya sendiri belum melakukannya. Tidak menjadi alasan untuk meninggalkan kewajiban yang lain. Begitu. Final kamal, karena kesempurnaan adalah apabila seorang tadi melakukan kedua kewajiban tersebut. Dan kekurangannya adalah apabila dia meninggalkan keduanya. Adapun melakukan salah satu dari keduanya, tidak melakukan yang lainnya, maka dia tidak termasuk kepada tingkat yang pertama, yaitu melakukan kewajiban dan
mengamalkan kewajiban, menerangkan yang kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut. Fa inna nufus majbulatun ala adam al-inqiyad liman yukhalif qawluhu wa fi'lahu. Karena pun secara sifat jiwa manusia itu pun dia telah diberi naluri untuk tidak mau tunduk kepada orang yang perkataannya tidak sesuai dengan perbuatan. Itu memang jiwa manusia. Jadi bagi seorang dai, kalau dakwahnya ingin diterima oleh masyarakat, artinya dia yang pertama sekali beramal dengan ajarannya itu. Jadi memang secara naluri manusia itu tidak mau tunduk kepada orang yang menyuruhnya, tetapi orang tersebut tidak melakukan. Artinya orangnya berbeda antara perkataan dan perbuatannya. Perbuatannya melanggar atau menyalahi dari perkataannya. Memang jiwa manusia seperti itu. Ini fal iqtida'uhum bil af'al ablaq. Karena manusia ini lebih cepat dipengaruhi oleh tindakan daripada perkataan. Lebih cepat berpengaruh akhlak yang baik di tengah masyarakat daripada apa? Mengatakan kami ini akidah kami benar. Ya, akidah kamu tahu benar, tapi itu nggak tahu, nggak dilihat secara nyata oleh orang. Tapi yang nyata apa? Adalah akhlak. Oleh sebab itu yang sangat menarik orang kepada akidah yang benar juga penting memiliki akhlak yang benar. Tidak hanya mengaku sebagai manhaj salafi, tetapi tidak memiliki akhlak di dalam masyarakat. Ini tidak menarik orang kepada akidah yang antum miliki. Wajibnya kedua-duanya harus dimiliki. Berakhlak, bertutur kata, sopan santun kepada masyarakat. Ini baru. Orang tidak mengetahui kamu ini salafi dalam hati kamu segala macam, nggak tahu orang. Tapi akhlaknya yang penting terlebih dahulu. Karena mereka tahu akhlak para sahabat tidak seperti ini. Karena kelahiran, yang lahir menunjukkan yang batin. Mengikuti salaf tidak hanya di segi akidah dan manhaj berdakwah saja, tapi dalam akhlak juga wajib. Begitu. Oleh sebab itu, maka orang lebih cepat mengambil contoh dengan perbuatan. Ablaq, lebih kuat itu daripada mengambil contoh melalui perkataan semata. Hal inilah terbukti ketika Rasulullah SAW waktu perjanjian Hudaybiyah, beliau menyuruh para sahabat untuk apa? Mencukur rambutnya. Lalu para sahabat masih belum melakukan, masih ragu-ragu. Lalu masuk beliau ke dalam tenda istri beliau, itu Maimunah. Lalu dikatakan, disuruh Rasulullah pertama sekali orang yang memulai. Lalu para sahabat baru tahu bagaimana cara apa yang dimaksud perintah Rasulullah SAW. Ini contoh ablaq, perbuatan lebih kuat memberikan pedoman dan contoh cepat untuk ditiru daripada hanya perkataan semata. Ini praktek. Oleh sebab itu, dari sini pula diambil ilmu-ilmu oleh orang-orang bahwa praktikum tuh lebih penting daripada ilmu semata. Perlu dicontohkan. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW kadang-kadang mencontohkan sifat salat beliau di atas mimbar beliau, kan begitu. Langsung beliau contohkan. Begitu jalan berwudu, langsung beliau contohkan. Jadi perbuatan lebih cepat untuk dicontoh, dipraktekkan daripada hanya sekedar omongan. Begitu. Oleh sebab itu menunjukkan pelajaran juga bagi dai, bahwa bagi dai haruslah hendaknya menyesuaikan antara perbuatannya dengan perkataannya. Di sini banyak sekali dalil-dalil ancaman disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, orang-orang yang tidak beramal dengan ilmunya, tapi dia hanya menyampaikan ilmu semata, sebutkan dalam azab, sebutkan azab orang ini dalam neraka nantinya, sebagaimana diwakilkan oleh Rasulullah SAW, diwakilkan oleh Muhammad dalam musnadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, maratu lailata usri abi ala qaumin, ya, tuqradu shifahuhum bimaqaridin minan nar. Qala qultu man haula. Pada waktu aku diangkat ke langit Isra Mi'raj, atau aku Isra ke langit, aku lihat suatu kaum, karena Rasulullah SAW dilihatkan kepada beliau
bagaimana bentuk-bentuk azab ahli neraka dan bagaimana bentuk-bentuk kenikmatan dalam surga. Aku melihat sekelompok orang kaum, yaitu syifah, wajah mereka yaitu bimaqarid minan nar. Apa dikelupaskan dengan apa namanya ini? Maqarid ini sikat apa namanya itu dari api neraka. Wajahnya ini begitu. Qala qultu, lalu Rasulullah berkata, aku bertanya kepada Jibril, man haula, siapa mereka ini? Qalu khutaba ummatik min ahli dunya mimman kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yasluna al-kitaba afala yaqilun. Jibril mengatakan mereka ini adalah para khatib-khatib dari umat engkau. Jadi min ahli dunya, ya, waktu di dunia, yaitu orang-orang yang senantiasa menyuruh manusia untuk berbuat baik dan melupakan diri mereka sendiri. Sedangkan mereka wahum yaslunal kitab, mereka membaca kitab, artinya mereka memiliki ilmu. Afala yaqilun, apakah mereka tidak berpikir? Ini balasan azab bagi orang yang menyuruh manusia kepada kebaikan dan melupakan dirinya sendiri. Oleh sebab itu ayat sebenarnya ku anfusakum, mulai dari diri kamu tuh. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ku anfusakum. Jangan hidup sebagaimana falsafah lilin. Apa falsafah lilin? Membakar diri demi untuk menerangi orang lain. Diriwayatkan lagi dalam Sahih Bukhari Muslim ini hadis yang lainnya, yaitu bahwa seorang yang mana dimasukkan dalam neraka, dia berputar-putar dengan tali perutnya sebagaimana berputarnya himar di dalam pautannya, ya. Dari Abi Wa'il qila li Usama wa ana radifuhu. Jadi karena ini hadis ini banyak faedahnya ini. Diriwayatkan oleh Muhammad dalam musnadnya dengan sanadnya dari Abi Wa'il. Ya, Abi Wa'il berkata, Abi Wa'il ini berkata kepada Usama, wa ana radifu, dia sedang mengendarai ini, jadi Abu Wa'il adalah menumpang dengan Usama ini. Lalu dia berkata, ala tukalima Utsman. Jadi ketika itu ingin ada semacam nasihat ingin disampaikan oleh Abu Wa'il, kenapa kamu tidak nasihati Utsman? Kata Abu Wa'il. Faqala, lalu Usama menjawab, innakum tarawna anni la ukallimahu illa usammi'ukum. Jadi kalian mengatakan bahwa aku tidak menasihati dia kecuali aku telah memberitahu kalian. Ini salah satu manhaj dalam menyampaikan nasihat kepada ulatul umur. Tidak perlu disebar-sebar kepada orang lain. Saya telah menasihati fulan, selama menasihati fulan. Jadi kalau memang mau menyampaikan nasihat kepada penguasa dengan cara apa? Rahasia. Tidak perlu disebar-sebar ke sana sini. Langsung berikan. Sebab itu ini Usama mengatakan, jadi kalian menganggap aku tidak menasihati dia kecuali aku telah memberitahu kalian. Jadi innakum tarawna, apa kalian memandang atau melihat anni la ukallimahu, bahwa saya tidak menyampaikan nasihat kepadanya kecuali aku telah terlebih dahulu harus memberitahu kalian. Salah satu manhaj. Inni la ukallimuhu fima baini wa bainahu. Inna la ukallimuhu fima baini wa bainahu. Lalu Usama mengatakan, sungguhnya aku menyampaikan, berbicara kepadanya fima baini wa bainahu, hanya empat mata saja, tidak depan orang umum. Duna an taftaha, yani an aftatiha, ini duna an aftatiha amran aujaba an akuna awwala man iftatahu. Apa dia ingat ini? Jangan jadi fitnah gara-gara saya ini. Maksudnya jangan sampai saya ini membuka suatu persoalan, ya. Ahabu an akuna awwalan, yaitu saya tidak ingin saya ini orang pertama membuka suatu persoalan yang saya dianggap orang melakukan pertama sekali. Jadi wallahi la aqulu li rajulin innaka khairun nas wa in kana aliya amiran ba'da an sami'tu nabi yaqul. Jadi wallahi la aqulu li rajulin innaka khairun nas. Demi Allah aku tidak pernah berbicara kepada seorang engkau adalah manusia yang paling baik. Sekalipun Ali adalah yaitu sebagai pemimpin ba'da an sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Jadi ketika aku telah mendengar yaitu apa namanya Rasulullah SAW bersabda, qalu wa ma sami'tahu yaqul, apa yang sabda Rasulullah yang kau dengar itu? Kata beliau sami'tuhu yaqul. Jadi aku mendengar dia bersabda, yuja'u birrajulin aw birrajuli yuja'u birrajuli yaumal qiyamati fayulqa fin nari fatandaliqu bihi aqtabuhu
fayaduru biha fin nari kama yaduru al-himaru birihahu fayatifu bihi ahlun nari fayaquluna ya fulan ma asabaka alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar fayaqulu kuntu a'murukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil munkar wa atihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Usama dari Rasulullah SAW ini adalah yang berbunyi, akan didatangkan seseorang pada hari kiamat, akan diperlihatkan pada hari kiamat seseorang, yaitu yang dilemparkan dalam neraka, lalu keluarlah tali-tali sisi perutnya, tandali ke akdabihi, sisi perutnya keluar, fayaduru biha, lalu mengelilingi itu, dia berputar-putar dengan tali isi perutnya itu, fayaduru biha finnari, di dalam neraka berputar-putar dengan isi perutnya keluar gitu. Sebagaimana berputarnya keledai dengan pautannya, giling-giling, tapi ini tali perut, isi perutnya itu, talinya itu. Lalu para penduduk neraka heran melihat azab orang ini. Bahkan dia dulu orang ini kenal, dia ini di dunia adalah orang yang baik. Manusia mengelilinginya, penduduk neraka waktu itu. Lalu mereka bertanya, hai fulan, kenapa engkau? Apa yang menimpa engkau? Bukankah engkau menyuruh kami melakukan yang baik dan engkau melarang kami melakukan yang mungkar, termasuk orang yang amal ma'ruf dan mungkar dulu di dunia kamu ini? Lalu dia menjawab, kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati. Memang dulu aku menyuruh kalian terhadap hal-hal yang baik, tapi aku tidak melakukannya. Dan aku melarang kalian dari hal yang mungkar, lalu aku melakukannya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Inilah azab bagi orang-orang yang tidak cocok antara perkataan dengan perbuatannya. Artinya apa? Tidak beramal dengan ilmunya. Ya. Wa qala ta'ala, qul hal yastawi alladziina ya'lamu wal ladziina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Allah berfirman, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sungguhnya yang mampu mengingat hal demikian adalah orang-orang yang mempunyai pemikiran. Artinya tentu tidak sama orang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Diriwayatkan Ibnu Asakir dalam terjemah Walid bin Uqbah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, inna nasan min ahli jannah ya yattali'una ala unasin ahli nar fayaquluna bima dakhaltumun nar. Sungguhnya penduduk-penduduk surga menengok kepada penduduk-penduduk orang di dalam neraka, lalu mereka berkata, kenapa kalian masuk neraka? Ini orang-orang ahli surga bertanya, kenapa kalian masuk neraka? Wallahi ma dakhalnal jannah illa bima ta'allamna minkum. Jadi tidaklah ada yang membawa kami masuk neraka kecuali dengan sebab ilmu kami yang kami dapat dari kalian. Fa yaquluna naqulu wa la naf'al. Mereka berkata, kami dahulu berbicara tapi tidak mengamalkannya. Ini bahaya, tidak mengamalkan ilmu dan juga menerangkan kebenaran lalu tidak mengikuti kebenaran tersebut. Hendaknya kita, seharusnya kita melaksanakan, orang yang pertama sekali melakukan yang ma'ruf, orang yang pertama sekali menjauhi yang mungkar, supaya kita itu betul-betul mendapat manfaat dari ilmu dan amal kita. Inilah bahaya dan balasan bagi orang-orang yang tidak beramal dengan ilmunya. Kemudian Allah berfirman lagi, wasta'inu bis sabri was shalah, dan mencarilah pertolongan oleh kamu dengan melalui kesabaran dan salat. Ini orang yang salat akan dibantu oleh Allah, orang-orang yang sabar juga akan dibantu oleh Allah. Keutamaan sabar dan salat. Tadi kita singgung juga di antara keutamaan sabar, keutamaan salat. Di sini juga Allah mengingatkan lagi, wasta'inu bis sabri was shalah. Carilah pertolongan itu dengan kesabaran dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sebenarnya Allah bersama orang-orang yang sabar dan salat. Ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya melaksanakan salat tersebut adalah amat berat bagi orang-orang yang amat berat bagi orang kecuali bagi orang-orang amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Artinya apa? Jadi kekhusyukan
kenikmatan sholat itu menjadi ringan bagi dia melakukan sholat. Yaitu orang-orang yang mengira mereka itu akan berjumpa dengan Rabb mereka, dengan Tuhan mereka, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi orang-orang yang mengira dan beriman dengan hari akhirat, bagi dia melakukan perintah-perintah Allah itu adalah hal yang ringan, yang mudah bagi dia. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka juga yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Ini antara perintah Allah kepada kita. Di sini Allah menyuruh mereka untuk memohon pertolongan dalam segala urusan mereka dengan kesabaran, dengan segala bentuk kesabaran itu. Kesabaran terangkan oleh ulama ada 3. Sabar dalam melakukan perintah-perintah Allah. Kedua, sabar dari meninggalkan larangan-larangan Allah. Ketiga, sabar dari menerima cobaan-cobaan yang diberikan Allah. Dalam melakukan perintah Allah kita wajib sabar. Ya, 5 hari sekali semalam kita sholat. Ya, kadang-kadang kita terasa capek ketika melaksanakan pekerjaan-pekerjaan lalu datang panggilan sholat, harus sabar. Kadang-kadang di pagi hari kita kedinginan atau kita masih ngantuk, ketika panggilan untuk sholat subuh datang, kita sabar untuk melakukannya. Kita sabar, butuh kesabaran. Kita pagi hari kedinginan, tapi harus sabar dalam menerima hal-hal seperti itu. Ya, disebut dalam melaksanakan perintah Allah. Penting sekali kesabaran, karena memang ada sedikit di sana keberatan bagi diri kita dalam menghadapi hal seperti itu, maka perlu dihadapi dengan kesabaran. Kemudian kesabaran dari menahan diri dari melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang jiwa kita tergiur, nafsu kita oleh berbagai bentuk kesenangan duniawi, baik nafsu hayawani, nafsu kebinatangan, ataupun nafsu-nafsu yang cinta kepada jabatan, ketenaran, kemasyhuran, cinta kepada harta, jabatan, ya, dan segala macamnya. Maka hendaknya jangan sampai hal-hal tersebut membuat kita untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar. Di antaranya adalah seorang miskin harus sabar dia. Jangan sampai keadaannya yang berkekurangan membawa dia untuk melakukan perbuatan yang mungkar, pembunuhan, perampokan, maling dan segala macamnya. Ini sabar dari meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Harus dengan kesabaran. Sabar dalam menghadapi cobaan, musibah-musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru hal itu semakin membuat dia sadar bahwa dia ini adalah di bawah kehendak Allah, sehingga dia sadar semua takdir berada di tangan Allah. Betul-betul dia kembali kepada Allah. Tetapi sebagai manusia, ketika ditimpa oleh musibah, berbagai macam bentuk mereka. Ada yang ketika ditimpa musibah semakin kufur kepada Allah. Ada yang ketika ditimpa musibah saat itu dia kembali kepada Allah, rajin melaksanakan salat dan segala macamnya. Ketika musibah telah diangkat oleh Allah, telah hilang, terhapus, dia kembali berbuat maksiat kepada Allah. Tapi amat celaka ketika seseorang semakin diberi peringatan oleh Allah, semakin berjadi-jadi kemaksiatan, kemungkaran. Kita dengar dan kita baca di mana-mana. Ya, ketika orang lari meninggalkan ke rumah mereka karena takut tsunami atau gempa semacam, justru orang situ mengambil semakin kufur, semakin melakukan perbuatan-perbuatan yang macam-macam. Imam kufur, melakukan kesyirikan, menyembelih kambing lah di situ segala macam demi untuk dihindarkan dari bencana, menyembelih kambing kepada jin segala macam. Atau melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar dengan cara apa? Mencuri barang-barang orang yang tertinggal oleh orang-orang di rumah. Ini semakin kufur. Datang azab Allah, semakin melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Bukan semakin ikhlas. Berbeda dengan kaum musyrikin. Ketika mereka menaik kapal di laut, ketika terombang-ambing oleh ombak, mereka mengikhlaskan doa kepada Allah. Tapi sekarang ini kenapa manusia-manusia sekarang ini tidak tahu kemana tempat kembali? Ketika ditimpa musibah, ya, adanya lumpur lapindo segala macam, malah menyembelih sapi di situ, menyembelih kambing semacamnya dengan kepada jin. Ini perbuatan yang syirik, semakin kufur kepada Allah. Atau dengan adanya musibah, orang-orang lari dari rumah mereka, dia kesempatan untuk melakukan perampokan, maling segala macamnya. Semakin tidak sadar diri dia.
ketika diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kesabaran. Inilah orang-orang yang tidak sabar jadi dalam ketika menghadapi musibah tersebut. Oleh sebab itu ini sabar adalah menahan jiwa dari apa yang menahan jiwa kita melakukan terhadap perintah-perintah Allah, ya, maka hal itu kesabaran itu menjadi dorongan dan bantuan bagi dia untuk melakukan perintah-perintah disuruh Allah. Wa may yatasabbar yusabbihullah. Siapa yang mau sabar, Allah akan menjadi dia berusaha untuk sabar, Allah akan menjadikan dia sebagai orang-orang yang sabar. Wa kadzalika shalah, demikian pula salat yang dia itu adalah timbangan iman. Wa tanha 'anil fahsya'i munkar, yang dapat mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Yusta'anu biha, yaitu memohon dengan salat tersebut dari melakukan perintah-perintah, segala perintah-perintah Allah yang melakukan salat tersebut. Salat tersebut akan menjadi sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk akan mendapatkan keringanan dalam melakukan salat tersebut karena khusyuk dan takut kepada Allah dan berharap terhadap pahala yang disediakan oleh Allah, mewajibkan dia untuk melakukannya dan membuat jiwanya tenang, dadanya lapang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Ya. Litarakubihi litsawab, karena begitu harapnya terhadap pahala yang dijanjikan oleh Allah. Wa khasyatihi minal iqab, karena begitu takutnya dia kepada iqab Allah dan azab Allah. Bi khilafi man lam yakun kadzalik, berbeda dengan orang-orang yang tidak demikian halnya. Mereka tidak sabar, tidak khusyuk dalam salatnya. Fa innahu la da'iya lahu yad'u ilaiha, karena tidak ada motivasi bagi dia untuk mengajaknya melakukan salat tersebut. Karena dia tidak melihat bagaimana, tidak berharap dengan perjumpaan dengan Allah, tidak beriman dengan bagaimana dia itu akan kembali kepada Allah, tidak beriman, tidak mengakui, atau mungkin saja karena pendustaan ini terbagi dua, pendustaan qalbiyah, pendustaan yang amaliyah. Ada yang memang dari hati betul dia mendustakan tidak adanya hari akhirat, tidak adanya hari pembalasan. Ada yang dengan hatinya beriman tapi perbuatannya mendustakan itu, tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman dengan hari akhirat. Jadi jangan kita termasuk orang-orang yang mendustakan, ya, dengan perbuatan maupun dengan hati kita hal-hal terhadap apa-apa yang akan terjadi akhirat kelak. Sehingga apabila dia melakukan menjadikan hal yang sangat berat bagi dia. Karena apa? Karena dia tidak khusyuk dalam salatnya. Tidak. Jadi mereka yaitu tidak berharap, tidak mengira, tidak yakin bahwa dia itu berjumpa dengan Allah, dan tidak yakin bahwa dia itu akan kembali kepada Allah. Karena itu dia menjadi berat bagi dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khusyuk huwa khudu' al-qalbi wa tama'ninatihi. Khusyuk adalah yaitu tunduknya hati dan ketenangan hati tersebut. Dan begitu tunduknya kepada Allah, tenangnya hati itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inkisari, dan betul-betul pecah hatinya di hadapan Allah. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dhullan wa iftiqaran, dengan penuh kehinaan dan betul-betul butuh tunduk kepada Allah, butuh pertolongan kepada Allah. Wa imanan bihi wa biliqa'i, dan merasa yakin dengan penuh keimanan kepada Allah dan terhadap keyakinan berjumpanya dengan Allah. Wa lihadza qala, karena itu Allah berfirman, alladzina yadhunnun ay yastaqinuna, yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka akan menyumpai Rabb mereka, yang mana Rabb mereka akan membalasi mereka dengan amal-amalan mereka. Jadi ketika kita yakin akan berjumpa dengan Allah, akan kembali kepada Allah, bukan sekedar itu saja, tapi apa yang akan kita bawa, bahwa kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan perkataan kita di dunia ini, sehingga mereka yakin akan mendapat balasan dari Allah terhadap perbuatan-perbuatan mereka, terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka juga yakin akan mereka pasti akan kembali kepada Rabb mereka. Fahalladzi khaffafa alaihimul ibadat. Seperti inilah orang-orang yang ringan bagi dia melakukan ibadah kepada Allah. Wa aujaba lahum tasalli fil musibat, sehingga hal tersebut menjadi hiburan bagi dia ketika dia ditimpa oleh musibah. Ya. Wa nafasa anhul qurbat, hal ini juga membuatkan mereka keluar terlepas dari berbagai kesulitan.
Wa zajarum an fi'lis sayyi'at, sehingga hal ini juga lah yang membuat mereka untuk terhindar, lari dari melakukan, sehingga mereka lari dari melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang hina. Fa haula'i lahumun na'imun muqim fi ghurabatil aliyat. Mereka akan mendapat nikmat yang sangat yang kekal, nikmat yang kekal yaitu dalam surga yang bertingkat-tingkat. Wa man lam yu'min bi liqa'i rabbih, orang yang tidak beriman tentang perjumpaan dengan Rabb-nya, kanatis shalahu ghairuha min al-ibadati min asyaqi syai'in alaihi, sehingga dia menjadikan bagi dia salat dan lain-lain daripada ibadah-ibadah menjadi amat berat, sesuatu yang amat berat baginya. Jadi inilah bagaimana keutamaan kita memiliki kesabaran dan kekhusyukan dalam melakukan salat, dan betapa keutamaan sabar salah satu jalan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, dan juga keutamaan salat salah satu jalan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah yaitu wasta'inu bis sabri was shalah, dalam Mukhtasar Ibnu Katsir sebutkan Allah memerintah hambanya bima yu'amiluna min khairid dunya. Allah merintah para hambanya terhadap apa yang mereka inginkan dari kebaikan dunia, yaitu dengan memohon pertolongan, yaitu bil isti'anah bis sabr, dengan mencari pertolongan dengan perantaraan sabar dan salat. Qala Ibnu Abi Hatim bisanadi ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini ada sebuah riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya kepada Umar bin Khattab. As-sabru sabrani, sabar itu ada dua. Sabru indal musibah, yakni hasanun wa ahsanu minhu as-sabru an maharamillah, yaitu sabar ketika ditimpa musibah baik, tetapi lebih baik dari itu adalah sabar ketika mampu meninggalkan, itu sabar dari meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Umar bin Khattab. Berkata lagi Ibnu Mubarak dengan sanadnya dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, dia berkata, "As-sabru i'tiraful 'abdi lillahi bima usibu fihi." Sabar adalah pengakuan seorang hamba bagi Allah terhadap apa yang ditimpa dia itu dalam halnya. Wa ihtisabu, dan mengharapnya di sisi Allah, yaitu mengharap pahala, wa raja'u thawabi, dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yajzi'u ar-rajulu wa huwa yatajalladu la yara minhu illa sabr. Boleh saja seorang itu gelisah tetapi dia berusaha yatajallad, berusaha menahan diri, wala yara minhu illa sabr, sehingga tidak dilihat dari dirinya kecuali kesabaran. Adapun Allah Subhanahu wa taala itu wasta'inu bis sabri was shalah, kata-kata Allah as-shalah, fa inna as-salata min akbaril auni ala tsabat fil amri, karena salat adalah salah satu fasilitas yang sangat besar untuk membuat seorang senantiasa laku istiqamah dalam melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW idza hazabahul amr faza'a ila shalah. Ini yang mana diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW apabila dia ditimpa oleh sebuah persoalan yang sulit, faza'a ila shalah, beliau itu segera melakukan salat. Ya. Diriwayatkan dari Ali bin Abi radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, ra'aituna lailata badrin wa ma fina illa na'imun ghara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa yad'u hatta asbah. Kata Ali radhiyallahu anhu, kami melihat bulan Lailatul Qadar, tetapi wa ma fina illa na'im, tetapi kita semua tidur kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau salat dan berdoa sampai pagi. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dengan sanadnya ila Uyainah bin Abdurrahman dari bapaknya an abihi an Abbas radhiyallahu anhu, na'a ilahi akhuhu. Jadi Ibnu Abbas saudaranya itu mengadu kepada Ibnu Abbas, salah seorang saudaranya, akhuhu, kum wa huwa fi safarin, jadi berdirilah wa huwa fi safarin fastarja'a summa tanaha anit tariq fa anakha fa shalla. Jadi berdirilah, dan dia waktu itu dalam sebuah perjalanan, fastarja'a summa tanaha, kemudian dia kembali dan berhenti di pinggir jalan, fa anakha, lalu dia memautkan kendaraannya, ontanya atau kudanya, fa shalla raka'atain. Jadi na'ya ilaihi aku, lalu dia salat 2 rakaat, atala fihi ma'al julus, sehingga dia dalam salatnya tersebut sangat lama sekali duduknya. Tsumma qala yamshi ila rahilatihi, kemudian dia berjalan menuju kendaraannya,
wa huwa yaqul wasta'inu bis-sabri was-shalah. Lalu dia membaca firman Allah, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa al-khashiin. Sungguh hal demikian sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berkata Ibnu Jarir, arti ayat ini adalah wasta'inu ayyuhal ahbar min ahli kitab, karena ayat ini bicara tentang ahli kitab tadi. Mohonlah pertolongan wahai para pendeta-pendeta dari ahli kitab, bihasbi anfusikum, dengan menahan diri kalian dari senantiasa melakukan ketaatan Allah. Tahanlah diri kalian untuk selalu taat kepada Allah dan melaksanakan salat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, yang mendekatkan kepada keridaan Allah. Jadi yang berat melakukannya kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang mutawadhi'in, orang-orang yang tawadu, mutasakkinina, mustakinina, orang-orang yang tenang, yaitu merasa tenang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhahir anal ayat wa in kana khitaban fi siyaqi indzari bani Israil, ini disebutkan dalam Ibnu Katsir, menyebutkan walaupun ayat ini secara zahir adalah peringatan, pembicaraan untuk kepada Bani Israel, fa innahum lam yuqsadu biha ala sabili takhsis, bukan dimaksud khusus mereka saja, wa innama hiya amatun lahum wa li ghairihim wallahu a'lam. Tapi ayat ini umum untuk mereka dan juga untuk orang selain mereka, untuk kita juga. Kita katakan tadi perintah yang baik untuk Bani Israel juga termasuk kita ke dalam ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulu ta'ala alladziina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Firman Allah Subhanahu wa taala, mereka yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka dan mereka yakin akan kembali kepada Rabb-nya. Hadza min tamamil kalam alladzi qablahu. Ini adalah kesempurnaan dari firman Allah sebelumnya, yaitu bahwa salat la thaqilatun illa 'alal khashiin. Bahwa semua salat adalah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang kecuali orang-orang yang itu orang yang khusyuk, orang-orang yang yakin bahwa mereka akan menjumpai Rabb mereka. Ya'lamuna annahum mahsyuruna ilaihi yaumil qiyamah. Yaitu mereka mengetahui bahwa mereka akan dibangkit kepadanya pada hari kiamat. Ma'ruduna alaihi, akan dipertanggungjawabkan di hadapannya, akan berdiri di hadapan Allah tersebut. Ma'ruduna alaihi wa annahum ilaihi raji'un, mereka yakin akan kembali kepada Rabb mereka. Ai umuruhum raji'atu ila masyiatillah, artinya raji' kepada Allah ini di sini tafsirkan dengan dua segi, ya kembali kepada hari akhirat dan juga kembali segala urusan mereka kembali kepada semua hukum Allah, kepada seluruh kehendak Allah. Allah lah yang menentukan segala apa yang dikehendakinya dengan keadilan. Falihada lamma aikanu bil mi'ad wal jaza, karena itulah ketika mereka yakin dengan adanya hari pembalasan dan adanya balasan terhadap amalan mereka, sahula alaihim fi'lut ta'at, menjadi mudah bagi mereka untuk melakukan ketaatan. Wa tarkul munkarat, jadi dan juga meninggalkan hal yang mungkar. Fa amma qaulu ta'ala yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, adapun pun Allah Subhanahu wa taala mereka mengira bahwa mereka yakin akan menjumpai Tuhan mereka. Qala Mujahid, berkata Mujahid yang diwariskan dari Mujahid, kullu dhanin fil Qur'an yaqinun. Di sini kan yadhunnun. Maka selalu dhan dalam Quran adalah berarti yakin. Wa fi riwayah bahwa ilm, dalam riwayat lain disebutkan itu ilmu. Jadi yadhunnun ini bukan mengira artinya, tapi mereka betul-betul yakin akan menjumpai Rabb mereka. Sini Mujahid mengatakan qala Mujahid di wa fi sahih. Dan ini dalam Sahih Bukhari disebutkan ini wa fi sahih. Biasanya ulama menilaikan kata-kata sahih ini adalah maksud dengan Sahih Bukhari. Innallaha ta'ala yaqulu li'abdi yaumil qiyamah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada seorang hamba pada hari kiamat, alam uzawijak, apakah aku bukan telah menikahkan engkau? Alam ukrimak, apakah engkau bukan aku telah ukrimka? Alam ukrimka, alam uzawijka, apakah aku telah menjadikan kamu menikmati pernikahan, engkau telah muliakan engkau? Alam usakhir lakal khayla wal ibila, jadi aku telah memudahkan bagi engkau, yaitu onta dan kuda dan onta, artinya memberi kenikmatan kehidupan kepada engkau. Yaitu udarruka tarasu wa tarba. Ini apa maksudnya? Udarruka, dan aku membiarkan engkau memimpin, ya, dan juga membiarkan engkau tarba, ini maksudnya mungkin istirahat dan macamnya. Fa yaqulu bala, lalu dia mengakui nikmat-nikmat yang disebutkan oleh Allah tersebut. Fa yaqulu Allah taala adhananta annaka mulaqi, lalu Allah SWT bertanya kepada dia, apakah engkau yakin bahwa engkau dahulu pernah di dunia, waktu dunia akan bertemu denganku? Fa yaqulu la, lalu dia mengatakan tidak. Fa yaqulu Allah taala al yauma ansaka kama nasitani, pada hari ini Allah berkata kepada dia, maka pada hari ini aku pun akan melupakan engkau sebagaimana engkau telah melupakanku.
Ya, wasayati mabsutan inda qouli ta'ala nasullah fanasiyahum. Jadi akan datang penjelasan lebih luas lagi ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, nasullah, mereka merupakan Allah, fanasiyahum, lalu Allah melupakan mereka. Tiap rupa. Oleh sebab itu di antara makna takwa disebutkan oleh Hasan Basri kalau nggak salah adalah ayyajidaka bima amaraka wala ayyaftakid apa? Jadi wa la yajidaka bima nahaka anhu. Atau kama qala Hasan Basri ini sebutkan makna takwa itu adalah ketika dia mendapati engkau ketika dia menyuruh engkau, dan jangan sampai dia mendapati engkau ketika dia melarang engkau. Artinya apa? Hal yang dilarangi dapat kita melakukannya, hal yang disuruh kita tidak didapati Allah melakukannya. Artinya ini, jangan lupa kita dengan perintah-perintah Allah sekarang supaya kita tidak dilupakan oleh Allah nanti di akhirat. Termasuk orang-orang yang dilupakan oleh Allah dicampakkan dalam nerakanya. Ya, panasiyahum. Maksud nisyan di sini Allah melupakan mereka, ya, tidak membalasi mereka dengan kebaikan. Itulah sedikit tentang di sini bahwa kita faedah-faedah yang dapat kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah pertama adalah motivasi bagi kita untuk beramal dengan ilmu kita, ya. Kemudian juga keutamaan salat, keutamaan zakat, ya. Kemudian di antara adalah wajibnya kita bersikap sabar dan menggapai sabar tersebut mencapai ketenangan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja, wabillahi taufiq hidayah. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum